Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas prediksi soal pretest PPG dalam jabatan untuk jurusan PGSD yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu kisi-kisi tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian komen, dan jangan lupa di like, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama-sama beberapa contoh soal yang saya bedah sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022 ini. Selamat menyaksikan. Soal pertama, dengan kisi-kisi atau indikator diberikan kasus HAM, hak asasi manusia, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan HAM ringan, pelanggaran ringan ya maksudnya, yang terjadi di Indonesia. Untuk contoh soalnya begini, peristiwa Semanggi dan Trisakti yang terjadi pada tahun 1999 dan 1998 merupakan kasus titik-titik. A. Pelanggaran HAM berat. B. Pelanggaran HAM ringan. C. Pelanggaran yang berlatar belakang sosial. D. Pelanggaran yang berlatar belakang budaya. Ataukah yang E. Pelanggaran yang berlatar belakang politik. Kira-kira jawabannya yang mana ya Bapak Ibu? Perlu ingat bahwa berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM itu ada dua macam. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, misalnya genosida atau memusnahkan, menghancurkan kelompok etnis, ras, atau umat agama tertentu, dan kejahatan kemanusiaan, misalnya perbudakan. Untuk pelanggaran HAM berat sendiri di Indonesia pernah terjadi beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Contohnya yang pertama adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian ada lagi penculikan aktivis politik, ini terjadi juga pada tahun 1998. Kemudian kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada tahun 2004. Kemudian ada lagi yaitu kasus bom Bali yang terjadi pada tahun 2004 juga. Itu tadi contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Kemudian jenis yang kedua yaitu pelanggaran HAM biasa atau ringan. Nah, ini misalnya pencemaran lingkungan, pencemaran nama baik, dan kasus pembakaran hutan yang terjadi di Jambi. Sehingga coba kita buka lagi soal yang tadi. Dari soal yang tadi saya tampilkan, ini kira-kira jawabannya yang mana? Peristiwa Semanggi dan Trisakti? Ya, jawabannya adalah pelanggaran HAM berat. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Indikatornya berbunyi, disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Penilaian yang dilakukan pada akhir satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari satu unit ke unit lainnya disebut titik-titik. Apakah A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif, C.
penilaian diagnostik, D. penilaian autentik, atau yang E. penilaian kognitif. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama yaitu adalah penilaian formatif. Apakah penilaian formatif itu? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir KD. Ya, kata kuncinya di sini adalah pada akhir KD. Ini tujuannya untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, kemudian penilaian formatif ini berorientasi pada proses yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program atau proses belajar mengajar masih perlu diperbaiki. Nah, atau biasa kita kenal dengan penilaian harian. Jadi ini kalau formatif itu dilakukan pada akhir KD. Kemudian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Nah, bedanya dengan formatif, kalau penilaian sumatif ini dilaksanakan pada akhir unit program. Biasanya akhir tahun atau akhir semester. Ini terdiri dari beberapa KD. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, orientasinya yaitu pada produk atau hasil. Nah, biasa kita sebut dengan penilaian semester atau penilaian akhir tahun. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bimbingan belajar, kemudian pengajaran remedial, serta menemukan kasus-kasus yang lain. Penilaian yang dilakukan pada akhir satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari satu unit ke unit lainnya disebut penilaian sumatif. Kata kuncinya di sini adalah pada akhir satuan waktu atau pada akhir program. Jawabannya yang B, penilaian sumatif. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi empat. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi empat yang diberikan. Contoh soalnya, perhatikan gambar dua bangun persegi panjang sebangun di bawah ini. Ada dua gambar persegi panjang, yang kecil dan yang besar. Tapi untuk yang besar ini belum diketahui ukuran lebarnya, baru diketahui ukuran panjangnya yaitu 39 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah keliling bangun persegi panjang yang besar? Apakah 24, 63, atau 126, 144, atau malah 256 cm. Mari kita bahas bersama-sama. Ini saya misalkan ada dua persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Langkah pertama, kita cari atau kita hitung lebar dari persegi panjang yang besar. Nah, kita gunakan seperti ini. Lebar 1 artinya lebar persegi panjang 1 per lebar persegi panjang 2 sama dengan panjang persegi panjang 1 per panjang persegi panjang 2. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. 8 per lebar persegi panjang 2 sama dengan 13 per 39. Ya. Kemudian kita kalikan silang. 8
kali 39 sama dengan 13 kali lebar persegi panjang 2. Sehingga untuk mencari lebar persegi panjang yang kedua, caranya tinggal 8 kali 39 kemudian dibagi 13. Nah, 9, 39 sama 13 ini bisa dibagi ya, hasilnya 3. Kemudian 8 kali 3, 24. Jadi lebarnya ketemu 24 cm. Sehingga untuk keliling persegi panjang yang besar, 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 39 ditambah 24. Nah, hasilnya tentu saja 126 cm. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Bapak Ibu, kalau merasa untuk video saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi pretest, jangan lupa untuk subscribe ya, dukung selalu dan nantikan video saya yang berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini nilai siswanya, jumlah siswanya ada 40 siswa. Saya tampilkan lagi soalnya, ini siswanya ada 40. Sehingga langkah pertama kita harus mencari tahu dulu atau menghitung dulu nilai 7 itu didapat oleh berapa siswa. Begitu juga dengan nilai 8, 9, dan 10. Caranya adalah dengan seperti ini. Nilai 7 karena di situ 25%, berarti 25 dikali 40. Berarti ada 10 anak. Nilai 8 di situ 10%, 10 per 100 kali 40, 4 anak. Nilai 9, 35%, berarti 35 per 100 kali 40. Hasilnya 14. Kemudian untuk nilai 10, 30 per 100 kali 40. Hasilnya 12. Setelah kita dapatkan banyak siswanya, kemudian kita kalikan. Nilai 7 ada 10, 7 kali 10, 70. Nilai 8 ada 4, 8 dikali 4, 32. Nilai 9 ada 14, 9 dikali 14, 126. Dan yang terakhir 10 ada 12 anak, dikalikan 120. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 40. Nah, hasilnya 8,7. Jadi untuk soal ini hasilnya adalah rata-ratanya 8,7, yaitu yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek. Peserta dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan iptek di era global. Contoh soalnya, adanya perkembangan iptek yang pesat pada saat ini telah menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif perkembangan iptek pada bidang sosial adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah dampak positif kemudian dalam bidang sosial. Apakah A. adanya penemuan tentang menu makanan, B. adanya penemuan teknologi pengolahan sampah, C. meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah, D. munculnya emansipasi wanita, atau E. berkembangnya alat transportasi. Ingat, tadi kata kuncinya adalah satu dampak positif, yang kedua adalah bidang sosial. Jawabannya adalah yang C, ya. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. Ya, jawabannya yang C.
Ya, demikian Bapak Ibu beberapa contoh soal yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share serta aktifkan loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.